Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih, yaitu kitab Umdatul Fikih, fikih dasar, yang ditulis oleh Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masuk di kitabus sholah, kitab tentang sholat. Di hari ini kita akan bahas di pertemuan kita ini terkait dengan bab yang beliau sebutkan setelah bab yang beliau awali dengan penjelasan hukum sholat sebelumnya. Sekarang bab tentang adzan dan iqamat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babul adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamat. Orang yang sholat, ketika dia mau sholat, ada hal-hal yang harus dia penuhi dan lakukan. Apakah itu hukumnya sunnah atau wajib. Nah, di antara hal yang disyariatkan adalah adzan dan iqamah. Di bab ini beliau akan menjelaskan apa hukum adzan sebelum sholat, serta apa saja lafaz adzan dan lafaz iqamat. Berapa jumlah lafaznya? Berapa jumlah lafaz? Kata beliau rahimahullah, wahuma masyru'an lis-shalawatil khams duna ghairiha. Adzan dan iqamat disyariatkan untuk salat 5 waktu, tidak selainnya. Adzan dan iqamat disyariatkan untuk salat 5 waktu saja, tidak disyariatkan selainnya. Pada sholat-sholat selain sholat 5 waktu. Pernyataan beliau ini rahimahullah terkait dengan adzan dan iqamat itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Ini disepakati bahkan di kalangan para ahli fikih, disyariatkannya. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya. Apakah ini adzan, demikian pula iqamat, wajib atau perkara yang sunnah? Adzan dan iqamah. Artinya kalau kita katakan nanti wajib, berdosa kalau ditinggalkan. Kalau kita katakan sunnah, maka tidak mengapa ditinggalkan, tapi tidak dapat pahala. Para ulama fikih dalam hal ini ada 2 pendapat. Ada yang menyatakan bahwa adzan demikian pula iqamat itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, tidak diwajibkan. Sebagian ulama lagi, dan ini pendapat merupakan mayoritas ulama rahimahumullah dari ulama fikih, bahwa adzan itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya adalah wajib kifayah. Dan ini pendapat yang benarnya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Itu kalau sudah ada yang melakukannya, tidak berdosa yang lain. Misalnya di Makassar, sudah ada adzan,
yang ditegakkan, dikumandangkan di salah satu masjid, maka seluruh masjid yang ada di Makassar ini hukumnya sunnah. Kalau dia tidak adzan, tidak berdosa. Tapi kalau semuanya tidak melakukannya, seluruh kota di kota Makassar ini berdosa. Maka yang disebut oleh para ulama, dia fardu ain bahkan kepada masjid besar, masjid jami. Masjid jami. Kalau dia tidak lakukan, berdosa. Atau kalau tidak ada yang melakukannya, berdosa. Ini yang benarnya, bukan sunnah. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi." Saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan dari kaumku, satu suku denganku. Fa'aqamna indahu isyrina lailah. Maka kami tinggal belajar di Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari. 20 hari. Ini yang menunjukkan syariatnya orang datang ke majelis ilmu, belajar. Bahkan nginap kalau memang jauh dari tempat tinggal. Ini sunnah dari para sahabat. Bahkan kata para ulama, ini sunnah para nabi dan Rasulullah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika mendengar ada yang lebih berilmu darinya, yaitu Nabi Khidir, walaupun diperselisihkan dia adalah nabi atau orang soleh. Mayoritas bilang Khidir adalah nabi dari Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa Nabi Musa itu semasa dengan 3 nabi jadinya. Nabi Harun, kemudian Nabi Khidir. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang lebih berilmu darinya, itu Nabi Khidir. Dia pergi bersafar mendatanginya dan berguru padanya. Padahal dia lebih utama daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir cuma diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sementara Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mengapa kalau kita tinggi ilmunya belajar kepada orang yang rendah ilmunya. Tidak mengapa, tidak ada senior dalam belajar. Karena sebagian dari kita kalau dibilang ikhwah lama. Iya, atau istilah juga kadang ada ikhwah kibar. Begitu ya? Iya, ikhwah besar. Apanya? Perutnya. Iya. Karena ilmu tidak ada kibar, tidak ada segor. Ini contoh para nabi dan rasul Allah. Nabi Musa datang belajar, bahkan diperselisihkan dia nabi atau orang soleh. Dia datang belajar kepadanya. Ini sunnah para nabi. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Mereka pergi 20 hari. Tinggal di Nabi SAW untuk belajar. Iya, kata Malik ibn al-Huwairith, saya datang bersama rombongan kepada Nabi SAW dan tinggal di beliau 20 malam. Wa kana rahiman rafiqan. Adalah Nabi SAW orang yang paling kasih sayang kepada sesama manusia. Dan lembut hatinya. Falamma ro'a syauqana ila ahalina. Tatkala beliau telah melihat bahwa kami telah rindu kepada keluarga. Nabi SAW mengetahui dari keadaan. Ya, ketika Nabi melihat bahwa ini sahabat rombongan yang datang belajar sudah rindu kepada keluarganya, mungkin malu kalau dia katakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan kepada mereka, irji'u, pulang kalian kembali. Ini menunjukkan kepada kita satu ilmu besar lagi, bahwa walaupun kita semangat belajar, harus perhatikan keluarga juga. Karena kita belajar itu bukan untuk diri kita. Kita niatnya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita dan keluarga. Itu niatnya. Mengangkat kebodohan dalam diri kita dan keluarga kita. Tidak boleh kita katakan, ada Allah. Jadi, gimana keluargamu kamu tinggalkan? Ada Allah. Betul. Ada Allah. Apakah Allah langsung turun ke kamu untuk mengajarkan keluargamu? Iya. Kan harus kita tempuh sebab. Kita dulu yang mengajarkan.
Kita dulu yang mengajarkan. Lihat ini para sahabat 20 malam datang belajar. Kata Nabi, kembali ke keluarga kalian. Kembali ke keluarga kalian. Kemudian kata Nabi, fakunu fihim wa'allimuhum. Tinggal di tengah mereka dan ajarkan mereka ilmu. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini faedah besar walaupun bukan dalam bab kita sekarang. Kita judulnya tentang adzan dan qomat. Belum datang masalahnya. Cuma ini pengajaran dari Nabi SAW yang harus kita lakukan. Kalau kita belajar, sampaikan kepada orang. Yang kita pelajari semampu kita. Jangan dipaksa. Semampu kita. Tinggal di tengah mereka dan ajarkan kepada mereka ilmu. Wasollu dan solatlah. Jadi di sini baru solat. Bukan kita pergi sana langsung ajak solat tanpa ada ilmu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang besar kesorbannya. Iya. Karena yang penting sholat. Tidak ada ilmu. Pokoknya cari sholat dulu, cari iman. Tidak begitu. Belajar dulu, datang ke dulu 20 malam. Belajar. Kalau sudah ada ilmu, kembali ajarkan ilmu, baru sholat. Di tengah mereka. Fa'idah hadaratis sholat. Ini yang menjadi poin kita. Kalau telah masuk waktu sholat, kata Nabi, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Perintah. Tapi salah seorang saja. Ini menunjukkan yang kita katakan tadi. Bahwa adzan adalah apa? Fardu kifayah. Cukup seorang gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Waliya ummakum akbarukum. Kemudian hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang tuanya. Adalah yang tuanya. Kan sama-sama ini datang belajar. Sama-sama punya ilmu. Maka yang imam adalah yang tua kalau sama punya ilmu. Yang tua umurnya. Ini terkait dengan apa yang kita katakan tadi. Bahwa adzan adalah fardu kifayah. Ini dalilnya. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Malik ibn Huwairid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau rahimahullah lanjutnya. Lirrijal dunan nisa. Ini disyariatkan, diwajibkan fardu kifayah untuk laki-laki, bukan perempuan. Untuk laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tidak diwajibkan adzan. Cuman apakah boleh mereka adzan? Itu pertanyaannya. Tidak wajib adzan perempuan. Yang wajib adalah laki-laki. Apakah boleh? Itu pertanyaannya. Kalau ditanya tentang bolehnya, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau dalam madhab Hanabilah, itu orang-orang yang bermadhab Hambali, pengikut dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan makruh bagi perempuan adzan. Makruh bagi seorang perempuan atau sekelompok jamaah dari perempuan untuk adzan. Untuk adzan. Ini dari madhab ulama fikih dalam masalah ini. Para ulama yang lain lagi, mereka mengatakan boleh. Tidak makruh, tapi hukumnya boleh. Dengan syarat dia tidak meninggikan suaranya. Dengan syarat dia tidak meninggikan suaranya. Kenapa? Karena suaranya perempuan itu ketika ada orang yang mendengarkannya, apalagi dia lakukan, itu akan membuat fitnah. Terfitnah orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Jadi adzan biasa cukup untuk didengar oleh sesamanya. Di tengah-tengahnya. Bukan untuk diperdengarkan oleh orang banyak. Oleh orang banyak. Kenapa kita mengatakan boleh? Dan ini yang benarnya di dalam madhab ulama fikih boleh hukumnya. Kenapa bilang boleh? Karena syariat umum.
laki-laki dan perempuan. Tidak ada dalil yang melarang perempuan adzan. Tidak ada. Cuman kita syaratkan tidak boleh dia mengangkat suaranya dan melakukannya. Kenapa? Karena suara perempuan itu adalah fitnah untuk laki-laki yang mendengarnya. Sebagaimana kalau dia menampakkan kecantikannya, wajahnya, itu akan membuat fitnah di laki-laki. Oleh karena itu kata Nabi SAW, al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat. Apalagi kalau dia keluar. Apalagi kalau dia keluar. Kata Nabi melanjutkannya, idza kharajat istasyrafaha syaitan. Apabila dia keluar, maka akan dipercantik, diperindah oleh syaitan. Jadi kalau suaranya keluar, akan diperindah oleh syaitan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fayatma alladzi fi qalbihi marad, akan tamak, terfitnah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit di sini maksudnya adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Makanya jangan dia rendahkan atau haluskan suaranya ketika adzan. Walaupun yang amannya kalau dia tidak adzan itu lebih hati-hati. Karena hukumnya ini hanya fardu kifayah. Kalau sudah ada masjid di perempuan, kalau mereka mau sholat berjamaah, cukup qomat. Cukup apa? Iqomat saja. Tidak perlu adzan. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan hukumnya. Kemudian kata beliau, wal adzan khamsa asyarata kalimatan. Sekarang beliau masuk dalam menjelaskan berapa jumlah lafaz adzan. Kata beliau rahimahullah, adzan itu ada 15 kalimat isinya. La tarji'a fi. Ini kalau tidak ada tarji di dalamnya. Sebentar kita akan jelaskan apa itu tarji. Jadi ada 15 lafaz. Semua mungkin kita hafal karena sering kita dengar. Ada 15 lafaz. Kalau kita hitung Allahu Akbar, itu dihitung satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 10 sudah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15. Ini lafaz adzan. Duna la tarji'a fi. Ini kalau tidak ditarji. Karena adzan itu ada dua bentuk. Pertama itu tadi, yang biasa kita dengar di negeri kita ini, seperti itu. 15 kalimat. Boleh juga ditarji. Tanpa tarji 15. Apa artinya tarji? Tarji artinya, yaitu lafaz dua kalimat syahadat, itu diucapkan jumlahnya semuanya 8 kali. Tahu 8 kali? Lafaz asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berapa kali? 2 kali. Kemudian disunahkan untuk ditarji. Diulang lagi 4 kali. Maksudnya syahadat yang pertama 2 kali lagi. Syahadat yang kedua 2 kali lagi. Sebelum kita contohkan, sebutkan lafadznya, ini dua-duanya disyariatkan. Lafadz yang biasa kita dengar, itu lafadz adzannya Bilal. Adzannya penduduk Madinah. Adzannya Bilal. Lafadz yang kedua, adzannya yang ada tarjinya. Sebentar kita akan sebutkan contohnya. Itu adzannya Abi Mahdhurah, penduduk Makkah. Walaupun sekarang sudah sama. Dulu awalnya beda. Dan memang dua-duanya boleh disyariatkan. Bagaimana caranya? Sama dengan adzan yang pertama. Cuman sebelum kita lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang panjang, yang keras, dikecilkan dulu awalnya. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kali itu baru asyhadu an la ilaha illallah, itu yang dipanjangkan, dikeraskan. Jadi kalau kita hitung, tadi berapa tadi? 15. Ditambah 4, berapa semuanya? Hah? Berapa? 19 semuanya. Ini adzan boleh, walaupun di negeri kita ini jarang seperti itu. Iya, kalau kita di pesantren, alhamdulillah biasa lakukan. Kalau kita di pesantren, iya. Kalau di awam mungkin akan heran karena jarang didengar untuk masa kita sekarang ini. Walaupun dua-duanya apa? Adzan yang disyariatkan. Adzan disyariatkan. Kita yang kita pakai adalah adzannya Bilal, penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Iya, ini terkait dengan bilangan adzan. Wal iqamah. Ini terakhir untuk pertemuan kita kali ini, karena setelahnya akan kita bicarakan syarat dan ketentuan bagi muadzin. Sekarang wal iqamah, sementara qomat ihda asyarata kalimatan. Dia hanya 11 kalimat. Jadi kalau adzan tanpa tarji ada 15. Sementara iqamat hanya ada 11 kalimat. Tidak ada bedanya, semuanya seperti yang kita dengar biasa. Itu kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? 11. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, terus hayyalal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bedanya antara adzan dan qomat, kalau adzan diperintahkan untuk yasfa, genap, dua-dua. Sementara qomat witir, satu-satu, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau itu tidak diulang berarti semuanya 10. Tapi karena diulang, maka jumlah semuanya adalah apa? 11. Itu ada dalilnya. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Anas, umiro Bilal ayyashfa'al adhan wa yutir al-iqamah. Bilal disuruh, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melafadzkan adzan semuanya genap dan melafadzkan qomat dalam keadaan ganjil. Kecuali al-hayy alatain, yaitu kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu diulang 2 kali dalam iqamat. Mungkin bisa kita pahami. Ini kalau qomat tidak ada bedanya antara penduduk Madinah dan penduduk Makkah. Seperti yang kita dengar keumumannya. Itu alhamdulillah. Berikutnya mungkin kita akhirkan supaya satu kali kita bicarakan terkait dengan si muadzin, orang yang adzan. Siapa mereka? Apa ketentuannya yang disunahkan kepadanya? Ini kita akhirkan saja supaya bersambung pembahasannya. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Boleh bertanya langsung. Yang ingin bertanya silakan. Angkat tangan, bisa teriak, saya mau bertanya. Katanya di sini ada pertanyaan, apakah betul ada hadis yang menyatakan tidur adalah saudaranya kematian? Dan oleh karena itu penduduk surga nantinya tidak tidur. Pernyataan pertama betul, Nabi SAW katakan, an-naum akul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kita mati kecil. Bahkan ada sebagian orang tidur tidak bangun lagi. Karena saat tidur ruh keluar. Ada yang tidak kembali dan ada yang kembali.
ketika kita tidur. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ruh kita keluar saat tidur. Ada yang kembali dan ada yang tidak kembali. Maksudnya meninggal langsung ketika tidur. Ini tidur adalah saudaranya kematian. Oleh karena itu penduduk surga nantinya tidak tidur. Wallahualam kalau penduduk surga. Karena penduduk surga itu apa saja yang dia inginkan ada. Kalau dia mau tidur, dia akan tidur. Iya. Kalau dia mau tidur, dia akan tidur. Karena dalam surga apapun yang diinginkan itu akan didapatkan. Itu akan didapatkan. Bisa dilakukan wallahualam. Ada yang bertanya langsung? Silakan, Mbak. Kenapa? Baik. Katanya dia belum pernah dengar pernyataan ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu kata Nabi SAW. Qaidil ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya tergantung kita sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa mendengarkan sambil menulis. Itu perlu dibiasakan. Bagian orang, kalau dia menulis, luput yang dia mau dengar. Karena memang ya tidak ada seorang pun dari kita yang memiliki dua hati. Hanya satu saja yang bisa kita konsen di dalamnya. Tapi bisa dibiasakan. Sambil kita tulis, sambil kita fokus, mendengar. Perlu latihan. Nah, untuk tahap awal kalau kita tidak bisa, untuk menulis sambil mendengar, mendengar saja dulu, tidak apa-apa. Karena apa yang kita dengar itu akan teringat kalau ada kasus yang sama. Ada kasus yang sama nanti. Walaupun kita tidak hafal, tapi kalau pernah terjadi dalam hidup kita, yang pernah kita dengar akan kita ingat. Tapi kalau ada kejadian yang kita hadapi. Untuk tahap awal, kalau kita tidak mampu untuk sambil menulis dan mendengar, mendengar saja dulu. Itu yang dilakukan oleh para ulama dan bahkan itu yang dilakukan oleh para sahabat juga. Para sahabat Nabi SAW ada yang mendengar saja dan ada yang menulis. Ada yang mendengar dan ada yang menulis. Tidak semuanya menulis. Para ulama berikutnya juga, para sahabat, muridnya para sahabat, murid-muridnya juga setelahnya, begitu juga. Begitu juga yang mereka lakukan. Bahkan kadang kita lihat biografinya Imam Bukhari, belum di majelis as-sama, majelis mendengarkan hadis, belum tidak tulis. Nanti belum tulis saat berpindah dari satu guru ke guru berikutnya. Iya. Belum tulis setelahnya. Belum tulis setelahnya. Ini maksudnya apa? Ya, kita konsentrasi mendengar, itu sudah bagus. Kalau tidak bisa digabungkan dengan menulis. Tapi kalau kita bisa, dan itu perlu dilatih, tidak apa-apa. Itu bagus. Kita untuk menulisnya. Iya, itu untuk menulisnya. Kalau metodenya yang bagus, sebenarnya tergantung orang masing-masing. Tergantung orang masing-masing. Karena setiap kita ada kelebihan di satu sisi, ada kekurangan di sisi lain. Nah, kita sendiri yang tahu ini, kita manfaatkan apa yang bisa kita lakukan. Bisa awal-awal kita coba. Kalau kita menulis, malah kita lewat apa yang dijelaskan, dengar saja dulu. Mendengar saja dulu, sambil dilatih. Sambil dilatih. Itu wallahualam. Ada akhwat yang sering curhat di sosmed. Bagaimana cara menyikapinya? Anak kasihan juga. Anak kasihannya sama antum. Bukan sama akhwatnya. Kenapa bisa antum lihat curhatnya? Iya. Berarti antum berteman dengannya. Itu masalah. Masalah dia curhat di sosmed itu salah. Karena kita harus
serahkan semua apapun yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesedihan kita tidaklah melebihi kesedihannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Yang hilang 2 anaknya. Awalnya hilang Nabi Yusuf. Setelah itu hilang lagi anaknya yang kedua. Saudaranya Nabi Yusuf. Tapi ketika hilang dua-duanya ini, apa dia bilang? Beliau hanya katakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tiada lain, saya hanya menyerahkan deritaku ini dan kesedihanku kepada Allah. Iya. Kita mau curhat di Facebook, orang-orang di Facebook tidak bisa memberikan jalan keluar untuk kita. Status WA, orang paling baca, oh kasihannya kodong. Kan begitu yang kita dapat. Contoh dari para nabi dan rasul adalah kita curhatnya kepada Allah. Ia memberikan jalan keluar kepada seluruh permasalahan kita. Iya, seluruh permasalahan kita. Karena tidak harus semua masalah kita itu diketahui oleh dunia. Cukup Allah saja yang tahu. Itu lebih bagus. Lebih bagus daripada ditahu oleh banyak orang. Itu lebih bagus. Bahkan Nabi SAW katakan, ini hadis umum untuk di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia berkata yang baik. Kata yang baik itu apa? Yang ada masalah dan manfaatnya. Itu ucapan yang baik. Atau dia diam. Artinya kalau kita tidak bisa berucap hal yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan untuk kita, kita diam saja. Itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hari akhirat. Jadi masalah akhwat yang curhat, ya perbaiki. Kita jangan curhat di sosmed. Masalah ikhwah yang melihatnya ini yang masalah. Saya juga kasihan. Iya, hapus pertemanan dengan akhwat. Karena hati antum lemah. Sementara subhatnya akhwat banyak. Dan kuat. Kan dia dihiasi oleh syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Jangan berteman dengannya di dunia maya, di sosmed. Itu yang terbaik, itu yang selamat. Karena Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan bahaya fitnah yang terbesar untuk umatnya daripada fitnah perempuan. Itu fitnahnya mereka, walaupun antum sudah menikah, bahkan antum punya 2 istri, 3 istri, 4 istri, jangan berteman dengan selain istrinya. Karena perempuan itu fitnah. Dan itu fitnah terbesar bagi laki-laki. Walaupun, oh, sudah menikah, punya anak. Walaupun, syaitan pintar. Iya, syaitan pintar. Lebih baik antum tinggalkan. Baik, katanya dalam masalah adzan, kita panjang pendeknya pakai sesuai panjang suara atau pakai harokat. Atau pakai harokat. Pertama sebenarnya, karena ini adalah lafaz adzan, bukan Quran, ada yang menyatakan tidak. Tidak perlu sesuai dengan hukum tajwid. Paling panjang 6 harokat. Karena kenapa? Ketika ada syariat adzan, Nabi SAW katakan kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal. Dan Nabi katakan, li'annahu anda sautan. Kan dia lebih panjang, lebih keras, lebih bagus suaranya. Hanya begitu kata Nabi SAW. Iya, ini menunjukkan bahwa dia mutlak, tidak mirip dengan baca Quran. Kan dia bukan Quran. Dia bukan Quran. Walaupun ada yang mengatakan juga, kita baca sesuai dengan kaidah tajwid, terpanjangnya adalah 6 harokat, itu juga tidak apa-apa. Itu lebih aman dan lebih hati-hati. Wallahualam. Ini ada pertanyaan berikutnya, kertas. Bagaimana orang yang mengatakan, biar tidak sholat, yang penting memperingati
mau mau maudu lompua. Biar tidak sholat. Yang penting memperingati maudu lompua. Maulid besar. Gimana ucapan ini? Iya. Kalau ada dalil, Pak, bahwa yang pertama sekali nanti kita ditanya adalah tentang perayaan maudu lompua, kita lakukan bersama. Masalahnya yang ditanya adalah sholat. Pertama sekali. Walaupun kita maulid seumur hidup tak, tapi kalau tidak sholat, tidak ada amalan yang diterima. Dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Awal yang pertama sekali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat, sholat. Nabi tidak bilang, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah al-maulid lompua. Iya. Nabi tidak bilang begitu. Yang pertama sekali yang dihisab di hari kiamat adalah maulid. Tidak ada lafaz begitu. Kalau seandainya ada, Pak, kita akan lakukan. Tapi ini masalahnya, ini ucapan berbahaya. Kata Nabi, yang pertama sekali dihisab, yang akan ditanya, bagaimana sholatmu? Yang mana sholat menjadi ukuran diterimanya setelahnya. Kata Nabi, ida sholahat sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Kalau tidak, maka rusak seluruh amalannya. Itu hadis Nabi SAW. Jadi pernyataan ini bahaya. Pernyataan ini bahaya. Akan membahayakan diri orang yang meyakininya. Di hari kiamat akan datang dalam keadaan merugi, menyesal. Kan yang ditanyakan adalah tentang sholat, bukan yang lain. Bukan yang lain. Karena sholat ini, kalau kita menjaganya, wajib surga. Tapi kalau kita tidak menjaganya, maka neraka. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW di dalam hadits riwayat Imam At-Tabrani dan selainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Man hafadha 'ala shalawatil khams ruku'ihinna wa sujudihinna wa 'alima annahunna min indillah wajabat lahul jannah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu? Jaga rukunya, jaga sujudnya. Dan dia lakukan karena dia tahu itu dari Allah. Maka wajib baginya surga. Wajib surga. Tapi kalau tidak jaga sholat, bahaya. Neraka. Penduduk neraka ketika ditanya oleh penduduk surga, masalah kakum fi saqar. Kenapa kalian ada di neraka? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Mereka bilang, kami tidak sholat. Tidak ada dibilang, kami tidak maulid. Ini khawatirkan kita diri kita. Ini pernyataan berbahaya. Pernyataan berbahaya. Kalau kita anggap maulid itu adalah sunnah, maka tidaklah lebih berharga daripada sholat 5 waktu. Ketahuilah seperti itu. Karena itu yang ditanyakan. Ini kalau kita anggap. Iya. Kalau kita anggap. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi, walaupun kita yang mengaku, kita maulid kenapa? Saya cinta kepada Nabi. Tidak dianggap kita cinta kepada Nabi kalau tidak ikuti sunnahnya. Dan tidak diterima, itu pengakuan saja. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah satu ayat. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, kan semua orang mengaku cinta kepada Allah. Iya, semua orang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mencintai Allah, katakan kepada Muhammad, ikuti saya. Kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Artinya kalau tidak ada ikut Nabi, tidak mungkin kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cukupkan. Saya kira tadi saya berhenti cepat. Ternyata tidak ya. Baiklah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak sempat kami jawab karena waktu.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.